Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jangan kaget, inilah yang harus kamu ketahui sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Bentar ya, ada yang jatuh. Oke, completion. Nah, benar. Cari posisi dulu. Ada creation. Di sini aku ngelihat ya, beberapa dari kamu akan menyadari, kamu akan mengetahui ya apa yang kamu miliki. Ya mungkin talenta, mungkin kualitas diri kamu. Terus akhirnya kamu tahu nih yang bisa kamu lakukan saat ini itu apa untuk bisa merubah semuanya, begitu. Karena aku lihat di sini, ada despondence, ada completion. Sepertinya kamu mengalami satu kesedihan, ya, mengalami satu kesedihan. Ya mungkin beberapa dari kamu ada yang kehilangan orang yang kamu cintai, atau kamu kehilangan teman, saudara, keluarga, ya pasangan. Di sini kamu bersedih banget, kamu ngerasa. Kenapa aku diberikan cobaan seperti ini? Di saat aku membutuhkan seseorang, di saat aku mencintai seseorang, ya, orang itu dipanggil menghadap Tuhan semesta alam. Ya, kini ada kuburan. Ada kata ada yang meninggal, ada yang berakhir, ada yang memang sudah ya habis gitu loh. Nah, jadi ini bentuk dari energi kamu. Apakah di sini kamu kehilangan pasangan? Mungkin aku udah lama nih menjalin satu hubungan, tahu-tahu kandas, tahu-tahu ya hilang gitu saja. Dia menghilang atau bahkan dia mengkhianati kamu di sini. Ya. Jadi kamu jangan bersedih, kamu jangan kecewa, kamu jangan meratapi, cukup sebentar saja. Kenapa? Karena di sini kamu punya kepintaran, kecerdasan, kualitas, talenta kamu. Untuk apa? Untuk melupakan dia. Dan talenta kamu inilah nantinya yang akan menjadi modal kamu menarik perhatian banyak orang. Dan orang akan melihat apa yang kamu lakukan. Ya, orang akan melihat karismatiknya kamu. Nah, terkadang kan cinta datangnya dari itu dulu. Dari wajah turun ke hati gitu. Ya. Di sini aku ngelihat kamu itu jangan bersedih. Bisa jadi ya, ini adalah rencana Tuhan buat kamu, di mana Tuhan tahu seseorang yang mungkin dekat dengan kamu itu bukanlah yang terbaik, ya. Maka Tuhan akan memberikan pengganti yang mungkin lebih baik lagi. Oke, jadi jangan bersedih. Bagi kamu yang sedang bersedih saat ini, maka hilangkanlah kesedihan kamu, karena sebentar lagi kamu akan menemukan kebahagiaan, ya. Nah, aku juga ngelihat ya di sini, beberapa dari kamu mengalami kesedihan, benar. Di saat kamu kehilangan, pastinya sedih kan? Sedih banget, sangat sedih. Tapi yakinlah di sini butuh keyakinan kamu akan ada ya bantuan dari semesta untuk kamu. Arti kata ini penjagaan buat kamu. Jadi kamu perlu tahu, di saat kamu terluka, di saat kamu kecewa, di saat kamu kehilangan seseorang, yakinlah Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Ya, kamu akan ditemukan dengan seseorang mungkin di sini. Ya, dengan seseorang yang mungkin lebih baik dari orang sebelumnya. Dan aku yakin
kamu benar-benar seseorang yang spesial di sini, di mana kamu itu orang yang baik, orang yang pintar, kamu orang yang suka membantu ya. Makanya di sini ya terkadang yang mendapatkan banyak cobaan itu ya, survei mengatakan ya, masih banyak orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang positif. Nah, jadi Tuhan itu mungkin menguji kita, bisa bertahan nggak kita, melenceng nggak gitu ya dari ketentuan ini, atau mungkin kita bisa berpindah nggak gitu loh kepada suatu kondisi yang mungkin tidak baik gitu, atau hati kita berpaling nggak gitu. Jadi itu sebenarnya ya, jadi di sini tentang keyakinan kamu. Jadi perlu kamu ketahui di saat kita terluka, kecewa, mendapatkan masalah, yakinlah ya, di saat itu Tuhan mungkin membawa kita kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik. Jadi perlu kamu ketahui itu ya. Jangan nantinya di saat kamu merasa, oh aku terluka nih, aku kecewa nih gitu ya, aku dikhianati nih gitu, ini Tuhan nggak sayang sama aku, kenapa sih aku nggak adil, nggak mendapatkan keadilan di dunia ini gitu. Terkadang seperti itu ya, kita kayak meratapi, bahkan menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan diri sendiri. Nah, ini yang nggak bagus. Jadi sekarang ini kamu coba, jika kamu merasakan hal ini, coba bangkit, buang rasa-rasa seperti ini ya. Ini karena energi negatif yang nantinya akan membuat kita hancur, karena kita akan terus fokus kepada masalah itu, dan kita akan merasakan ada suatu dendam. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Sekarang coba yakinkan diri kamu bahwa semua yang terjadi ini adalah sebuah rencana indah Tuhan buat kamu. Ya. Nah, ini tentang acceptance, tentang penerimaan. Bagaimana kamu menerima kenyataan. Terkadang sulit ya, sulit banget. Kita lihat orang itu baik-baik saja. Kita lihat si A, si B, si C. Sepertinya hidup dia aman-aman saja. Nggak seperti aku yang terlalu banyak masalah. Terkadang kita begitu ya, suka begitu. Kenapa hidup aku begini? Nah, ternyata kita hanya fokus kepada kenapanya gitu loh, bukan membuat semua berubah. Jadi sekarang rubah mindset kamu, terima kenyataan ini dan berjuanglah, berusahalah, bangkitlah, let's go kita. Ya, karena dengan begitu akhirnya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah perubahan ya. Mungkin juga dalam hal finansial, ya mungkin di dalam dunia pekerjaan itu kan banyak hal negatif ya. Terkadang ada yang curang, ada yang ingin menjatuhkan kita ya. Itu membuat kita kecewa terkadang dengan situasi dan kondisi itu ya. Apalagi terhadap seseorang yang melakukan itu. Nah, kita akan merasa kayak benci. Tapi ya sudahlah, kita terima semuanya itu. Karena di sini memang kamu harus bisa benar-benar menerima kenyataan. Karena ini nantinya akan berguna untuk kamu di masa depan. Ya, kamu akan menjadi kuat, kamu tidak akan rapuh di sini ya. Intinya pasti akan ada hikmah di balik semua kejadian. Ada discovery. Nah, benar kan? Di sini mungkin masa pemulihan kamu. Ya, mungkin ini juga masa transisi kamu juga. Di mana tadinya kamu kecewa, sakit, kehilangan seseorang, ya. Bagi mungkin yang melihat kamu seperti ini juga ikut bersedih. Tapi ayo kita bangkit, karena di sini kamu akan bisa melewati masa pemulihan kamu. Kamu akan segera merasakan ada perubahan-perubahan yang secara signifikan dalam hidup kamu, ya. Baik itu mungkin perubahan pekerjaan kamu, perubahan tentang finansialnya kamu, ya, akan mungkin mulai membaik di sini. Banyak hal yang terjadi. Oke, jadi buat teman-temanku, apapun, walaupun terkadang sulit kita untuk menerima kenyataan, ya, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menerima semua kenyataan ini. Karena demi apa? Demi masa depan kita yang lebih cerah lagi. Tuhan tidak akan sia-sia ya menelantarkan umatnya. Di saat umatnya sudah berdoa, berusaha, ikhtiar, disitulah takdir baik akan hadir ke hadapan kita. Oke, semoga ya. Oke, kita akan coba cek untuk tarotnya seperti apa. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bayangkan apakah yang terbaca. Ya. Ada Connect of Wands. Nah, di sini kamu perlu bertindak tapi berhati-hati. Jangan asal bertindak saja.
ya, karena aku ngerasakan di sini ada energi-energi negatif juga yang akan menguasai kamu, yang akan mulai mendekat ke kamu di sini. Karena kamu ini orangnya pintar ya, cerdas. Terus kamu itu banyak yang menjadi public figure, terkenal begitu. Makanya banyak juga orang yang mengenal kamu ingin menghancurkan, tidak suka atau iri gitu ya. Nah, dan di sini kamu harus berhati-hati untuk bertindak ya ke depannya. Ada the lover. Ini adalah salah satu ya kita katakan seperti cerita tadi, di mana kamu ngerasa kehilangan seseorang, padahal aku itu sudah sangat sayang dia ya. Kita bersama sudah cukup lama, ternyata kamu dikhianati atau dia memiliki status sudah punya pasangan. Makanya kamu harus mikir, kita pacaran tujuannya untuk apa? Untuk berkomitmen. Tapi kalau pacaran untuk senang-senang, ya semua kembali kepada kamu. Di situ akhirnya kamu menyadari, kenapa ya aku sudah lama bersama dengan dia, tapi tidak ada komitmen. Ya, mungkin mungkin di acara-acara formal kamu atau dia kamu selalu diprioritaskan, tapi kenyataannya itu hanya sebuah kedok gitu loh. Dan akhirnya kamu coba untuk meninggalkan, walaupun sakit, karena di saat kamu cita-cintanya dia pergi begitu saja. Itu sebenarnya sakit banget. Ya, tapi yakinlah, di sini aku ngelihat kamu akan menerima sebuah kenyataan yang manis ya. Kamu akan menerima dengan seseorang yang tepat di sini. Oke. Makanya di sini ada the hermit, ada petunjuk di sini. Ada petunjuk yang akan bisa kamu lalui. Petunjuk untuk apakah itu? Ya. Petunjuk mungkin untuk merubah diri, merubah segalanya. Ya, apalagi di sini mungkin ada perubahan takdir tentang karir kamu, pekerjaannya kamu, ya. Dan di sini aku ngelihat akan ada perbaikan secara signifikan asal kamu benar-benar mungkin konsisten dalam segala hal. Ya, mungkin jangan setengah-setengah melakukan segala sesuatunya, karena jika setengah-setengah dapatnya juga setengah begitu. Oke. Ini ada Ace of Pentacles. Nah, kesempatan kamu benar kan, jelas ada. Kesempatan kamu untuk memiliki usaha, memiliki jabatan ini ada. Tergantung bagaimana cara kamu ya dalam menyikapi dan dalam memenuhi semua kebutuhan itu. Oke. Eight of Swords. Aku ngelihat kamu juga pernah terjebak. Nah, mungkin ini ya aku sinkronkan dengan the lover. Kamu pernah terjebak dalam satu hubungan percintaan, dan hubungan itu adalah hubungan yang terlarang. Sehingga akhirnya kamu coba melepaskan, tapi dia tidak melepaskan dengan pasangannya. Ya, ini juga cukup membuat kamu tidak nyaman. Nah, maka dari itu ya mungkin beberapa dari kamu harus berani untuk speak up atau bagaimana ya. Karena di sini keterjebakan kamu ini sulit sebenarnya untuk keluar. Nah, apapun yang kamu pikirkan, ada Ace of Swords, ada kesempatannya. Oh, aku mikirkan untuk apa ya, kayak begini begitu, maka itu akan memudahkan jalannya, ya. Ada the Star, kamu akan makin bersinar di sini. Kamu akan makin bersinar. Ya, apapun itu, ya kamu makin cantik, makin ganteng, makin berseri-seri gitu ya. Intinya ya berapa dari dia itu sangat-sangat ya mungkin menjadi idola bagi kamu ya. Semoga ya. Nah, jadi aku ngelihat banyak hal yang harus kamu mulai di sini. Mungkin mulai memperbaiki sikap, perilaku ya. Dan termasuk juga mungkin seseorang yang kamu fokuskan di sini. Oke. Nah, jadi itu. Jadi kita ambil sebuah kesimpulan. Di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami kekecewaan ya, yakinlah semua itu pasti akan ada hikmahnya. Karena di sini juga ada acceptance. Di saat kamu menerima semua kenyataan ini ya, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Apalagi kehidupan kamu yang mungkin akan lebih apa ya, makin terkenal atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya. Apalagi kalau kamu itu juga multi talenta, banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Walaupun banyak persaingan, tapi ya itulah, persaingan secara sehat. Oke. Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai pencerahan bagi kamu semuanya ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah.